Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2785 sampai bab 2788. Smith dan eksekutif senior lainnya semuanya tertawa. Melihat pendeta utama memasuki area ini, mereka semua tertawa. Di mana kegembiraannya? Agen Black Hawk tidak bisa memahaminya sejenak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana penjaga galaksi bisa menghadapi pendeta kepala di depannya. Kuncinya adalah mereka begitu kalem dan kalem. Sepertinya semuanya berada di bawah kendali mereka. Jika kerajaan Tuhan terkendali, dia akan tetap mempercayainya. Terlihat setelah melihat kekuatan dari 18 imam kepala, dia menjadi mati rasa. Ini tidak mungkin untuk diatasi, dari apa yang dia ketahui tentang War Eagle Country. Seharusnya tidak ada solusi sama sekali. Saya ingin tahu apa yang membuat mereka bersemangat. Terutama ketika saya melihat pendeta kepala hampir mencapai ruang komando. Apakah mereka punya solusi? Kalau begitu mari kita mulai. Pada saat ini, para petinggi Smith saling berpandangan dan mulai memberi perintah. Mulai apa? Agen Black Hawk dan yang lainnya benar-benar bingung. Apakah memang ada solusinya? Ye Junlin dan yang lainnya telah mengikuti jejak pasukan kerajaan Tuhan, mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Tepat ketika mereka hendak memilih untuk mengambil tindakan lagi, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di aliansi penjaga galaksi di depan. Kapal induk di udara di depan tiba-tiba bergerak. Ketiga kapal induk ini awalnya digunakan untuk transportasi. Tiba-tiba alat transportasi mereka terbuka. Ini adalah panel teknologi yang tingginya ribuan meter, seperti alat yang mengumpulkan energi matahari. Ada berbagai perangkat kecil yang padat di dalamnya. Mungkin ada ratusan ribu di satu panel, namun, jumlah panel tersebut terlalu banyak untuk diangkut. Toh, ketiga kapal induk dirgantara itu digunakan untuk transportasi. Jumlahnya terlalu besar, ada ratusan ribu panel, dan semuanya digabungkan saat ini. Berbaris tepat di depan ini seperti gerbang surgawi yang turun dari langit dan berdiri di hadapan Anda. Satu sisi terbentang dari udara hingga kedalaman langit, dan sisi lainnya tenggelam hingga ke permukaan laut. Tutupi seluruh wilayah laut ini. Ini seperti membagi dunia ini secara langsung. Menjadi dua, bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Versi Leviathan yang disempurnakan, yang tingginya hanya lebih dari 300 meter, telah memberikan cukup kejutan bagi semua orang. Namun dibandingkan dengan alat yang naik dan turun dari kapal induk dirgantara, Leviathan sebesar burung kecil. Bahkan semut, saking panjangnya sehingga tidak bisa dilihat secara sekilas, dan sangat tinggi sehingga bisa menembus jauh ke angkasa dalam dan laut dalam, tidak ada angka pastinya sama sekali. Langsung membagi dunia menjadi dua, pemandangan itu sangat mengejutkan dan spektakuler. Dinding, yang tiba-tiba muncul di depan mereka mengejutkan semua orang. Bahkan 18 dewa sejati dari divisi utama yang bergegas ke depan pun terkejut. Mau tidak mau berhenti, aku menatap kosong ke dinding yang muncul. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Junlin dan yang lainnya juga terkejut. Apa ini? Semua orang berpikiran sama. Tapi alat yang mengejutkan seperti itu pasti ada gunanya. Mungkin dia datang untuk berurusan dengan kerajaan Tuhan. Tidak hanya orang luar yang terkejut. Semua orang di galaksi Guardian Alliance bingung. Bahkan para agen Black Hawk, yang memiliki status sangat tinggi di negeri elang perang, juga sama terkejutnya. Kapan War Eagle Nation memiliki alat seperti itu? Kenapa mereka tidak tahu? Bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Masuk akal jika perangkat semacam ini harus menggunakan banyak daya. Tidak mungkin dengan kekuatan seluruh negara, namun, investasi besar dalam penelitian ilmiah dan sumber daya manusia pasti akan meninggalkan banyak petunjuk. Tidak mungkin untuk tidak memilikinya sama sekali. Terutama mengingat status dan status mereka. Namun perangkat ini kebetulan muncul begitu saja. Mereka semua ketakutan. Itu akan membuat takut semua orang. Untuk apa ini? Agen Black Hawk mau tak mau bertanya. Beberapa orang lainnya juga datang. Sangat ingin tahu. Namun Smith, kepala biro,
hanya melirik mereka, segera nyalakan perangkatnya, cepat, cepat, cepat. Dia tidak menjawab pesan agen Black Hawk, sebaliknya, dia berkata dengan tenang, kamu akan mengetahuinya lain kali. Mengejutkan. Semua orang masih kaget. Perangkat di depan saya terlihat seperti panel surya yang disatukan. Tapi terus terang, ini sangat mirip dengan perangkat pembangkit listrik tenaga surya, dan bahkan teknologi terkait pun sama persis. Saat semua orang tercengang, perangkat tiba-tiba menyala. Di dinding yang tampak seperti gerbang surgawi di depan Anda, perangkat kecil yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Gila, berkas cahaya mengalir di antara berbagai perangkat diaktifkan sepenuhnya. Energi mengerikan sedang beriak, laut mulai mendidih. Ada kilat dan guntur di langit, dan badai dahsyat melanda. Semua fenomena tidak wajar terjadi. Gemuruh. Terdengar ledakan keras, seolah dunia sedang terkoyak. Semua orang hanya merasa bahwa perangkat di depan mereka memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Setiap orang secara tidak sadar menyembunyikan dan menolak. Khususnya, 18 orang terkuat dari pendeta utama menyalakan perisai cahaya emas di depan mereka untuk melawan kekuatan ini. Tetapi semua orang segera mengetahui bahwa tidak ada apa-apa. Perangkat di depan kami bergemuruh, seperti angin kencang menyapu mata semua orang. Hah, Tiba-tiba kepalaku terasa berat sekali, seperti ada sesuatu yang sangat besar di dalamnya, dan kepalaku mau meledak. Petik 2. Apakah kakiku masih di sana? Kenapa tidak ada? Aku merasa seperti kakiku sudah tidak ada lagi. Kakinya sangat ringan sehingga bisa melayang. Kepalaku sangat berat, tetapi kakiku sangat ringan. Apa yang terjadi? Petik 2. Aku akan pingsan, aku merasa seperti darahku mengalir mundur. Kemudian semua orang merasa sangat berat dan pusing. Seolah-olah semuanya terbalik. Seolah-olah langit berada di bawah kaki Anda dan tanah padat berada di atas kepala Anda. Semua orang merasakannya. Darahnya benar-benar mengalir mundur, dan semua yang ada di tubuh terbalik. Entah kenapa, yang paling menakutkan adalah pasukan kerajaan Tuhan, mereka merasa paling kuat. Terlepas dari perasaan dasar mereka terhadap semua orang, mereka hanya merasa bahwa garis keturunan dan bakat mereka telah ditekan. Misalnya, kekuatan super dan berbagai triknya tidak dapat digunakan lagi. Semuanya berjalan mundur. Yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tidak tahu cara menggunakannya. Misalnya, ada orang kuat yang mirip dengan Dark Devourer, awalnya dia melahap dan menyerap orang lain. Tapi sekarang dia merasa segalanya terbalik. Begitu dia mengaktifkan bakatnya, dia merasakan kekuatan di tubuhnya diserap keluar. Seluruh orang akan ditelan oleh udara. Dan tidak ada cara untuk mengendalikannya. Ada banyak orang kuat serupa yang pernah menghadapi situasi ini dan tidak dapat mengatasinya sama sekali. Semua orang memiliki gerakan bawaan yang tidak dapat mereka gunakan, dan semuanya berjalan mundur. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Tentu saja, banyak orang di Guardians of the Galaxy dan aliansi dunia juga terpengaruh oleh hal ini. Bahkan agen Black Hawk di ruang komando pun terpengaruh oleh hal ini. Hanya Smith dan yang lainnya datang, menyerahkan sebuah kotak kepada agen Black Hawk, meletakkannya langsung padanya, dan mengaktifkan tombolnya. Setelan cahaya biru yang berkedip dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh. Perasaan berlawanan yang baru saja dirasakan agen Black Hawk telah hilang. Semuanya kembali normal. Semua orang merasakan hal yang sama setelah mengenakan baju besi ini. Semuanya kembali normal. Semua orang kaget. Tampaknya kerajaan elang perang sudah siap menghadapi semua ini. Ini adalah saat Ye Junlin merasakan perubahan ini. Ekspresinya juga berubah drastis. Varian nomor 13 dan For King Kong sepenuhnya dibatasi, energi dalam tubuh mereka sepenuhnya dibatasi, menyebabkan aliran balik dan tidak dapat digunakan sama sekali. Dikekang sepenuhnya sampai mati. Dia dan Dewa Jahat Awan Api baik-baik saja. Perubahannya sama seperti orang biasa. Sepertinya mereka telah mengubah area ini. Ye Junlin mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu mempengaruhi medan magnet? Dewa Jahat Awan Api bertanya. Berdasarkan pengalamannya, memang demikian adanya.
Di masa lalu, berbagai negara secara khusus memproduksi beberapa perangkat yang mempengaruhi medan magnet untuk menargetkan negara adidaya. Semakin kuat gangguan medan magnet, semakin kuat pula hambatannya. Sora memiliki kekuatan super dan talenta terbaik, tapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tidak sesederhana itu. Medan magnetnya telah berubah. Bahkan lingkungan geografisnya pun telah berubah. Petik 2. Ye Junlin berkata dengan terkejut. Sekarang perangkat di War Eagle Kingdom ini sangat penting bagi Ye Junlin. Bukan hanya medan magnetnya, itu benar-benar mengubah medan magnet. Membalikkan kutub medan magnet, sehingga terjadi kebalikannya. Semakin kuat orang tersebut, semakin dia bisa merasakannya dan memasuki tempat lain yang kutub magnetnya terbalik. Rasanya terlalu jelas, tujuan dari perangkat ini secara alami adalah untuk menangani pendeta utama. Kerajaan Elang Perang pasti sudah menunggu. Tunggu hingga pendeta utama dan kerajaan Tuhan memasuki area ini, dan segera keluarkan perangkatnya. Namun yang tidak disangka Ye Junlin adalah perangkat ini benar-benar memisahkan area ini, termasuk laut, langit, dan segala sesuatu di area ini, dari dunia dan mengubahnya menjadi dunia kecil yang mandiri. Isolasi dalam arti sebenarnya, dunia kecil ini telah menjadi domain yang dikendalikan oleh War Eagle Nation sendiri. Medan magnet, gravitasi, semuanya dikendalikan oleh War Eagle Kingdom. Sederhananya, area ini dikendalikan oleh kerajaan Elang Perang. Mereka dapat membiarkan Anda melakukan apapun yang mereka inginkan. Lakukan apapun yang kamu mau, pelanggar hukum. Ini adalah artefak yang disiapkan untuk imam besar. Hadiah besar. Di markas besar penjaga galaksi. Smith, pemimpin permainan, berteriak, "Selamat datang di zona terlarang Tuhan. Ini adalah hadiah yang disiapkan khusus untuk Anda." Petik 2. Perangkat yang berlebihan dan mengejutkan ini disebut zona terlarang Tuhan. Itu adalah perangkat yang dikembangkan oleh kerajaan Elang Perang selama bertahun-tahun dan dirancang khusus untuk menargetkan laboratorium para dewa dan bahkan dewa utama. Arti dari area terlarang Tuhan sangat jelas, kendalikan area ini dan jadikan area terlarang di mana bahkan dewa pun tidak bisa bergerak. Bahkan para dewa sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan Elang Perang. Ini digunakan untuk menghadapi dewa. Agen Black Hawk di samping melihat pemandangan ini dan sepenuhnya mengerti. Area terlarang para dewa digunakan untuk menghadapi dewa utama, sang dewa. Mengerikan. Sangat buruk. Di masa lalu, agen Black Hawk menganggap laboratorium dewa itu menakutkan, dan Ye Junlin menakutkan. Namun kini tampaknya teror sebenarnya adalah negeri Elang Perang. Yang lainnya semuanya adalah adik laki-laki. Dan agen Black Hawk memberitahunya secara intuitif bahwa ini hanya sebagian dari War Eagle Country, tidak semuanya. Tidak ada yang tahu apa yang berdiri di balik raksasa ini. Sungguh menakutkan. Pantas saja Smith dan para eksekutif senior lainnya begitu tenang, ternyata mereka punya kartu truf dan begitu percaya diri. Agen Black Hawk berhenti berbicara dan hanya menatap perangkat di depan mereka dan situasi di medan perang. Pada saat ini, semua orang terkejut. Tubuh setiap orang berubah semakin drastis. Meskipun saya tidak tahu persis perangkat apa ini. Saya yakin ini pasti sangat mengancam. Gunakan saja untuk menghadapinya. Terutama pendeta kepala juga merasakan perubahan pada tubuhnya, yang sepertinya terbatas sampai batas tertentu, meski perasaan itu tidak terlalu kuat. Tapi mulailah perlahan. Hancurkan hingga berkeping-keping. Hancurkan dengan cepat. Perangkat di depan Anda seperti ratusan juta lensa yang membiaskan cahaya, membuat setiap orang kuat di pendeta utama sangat mudah tersinggung. Beberapa dewa sejati dari pendeta utama secara tidak sadar ingin menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Senjata suci di tangannya langsung meledak, namun, kekuatannya sangat lemah. Di area ini, tidak hanya ada batasan pada mereka, tapi kekuatan senjata mereka juga sangat lemah. Bagaimanapun, betapapun kuatnya senjata, mereka terbuat dari berbagai bahan seperti logam. Di area yang dikuasai kerajaan Elang Perang, terlalu mudah untuk membatasi material seperti logam. Sedikit pengaruh pada medan magnet akan berhasil. Tapi senjata mereka sudah kuat dan cukup ampuh.
Saya pikir tidak akan ada masalah untuk menembus perangkat ini. Boom! Saat senjata suci mereka mengenai perangkat di depan mereka, hanya ada riak aneh di permukaan panel, tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Kemudian riak-riak itu menghilang dan semuanya kembali normal. Ini, 18 anggota pendeta utama tercengang. Apakah bahan ini? Tiba-tiba, mereka sepertinya menemukan sesuatu. Ekspresi semua orang berubah drastis. Dari nada suaranya, dia sepertinya mengenali bahan dari perangkat ini. Ketahui terbuat dari apa panel ini? Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Setiap bola mata akan terbang keluar, tak terbayangkan. Apa yang bisa membuat 18 dewa sejati dari kepala divisi ilahi ini begitu terkejut hingga sedemikian rupa? Tak terbayangkan. Apalagi yang mengejutkan mereka juga. Apakah ini, di belakang mereka? Seolah-olah mereka memahami sesuatu, 18 imam kepala sudah tidak koheren. Mereka saling memandang dengan kaget di mata mereka. Segera alis semua orang berkerut dan wajah mereka serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan ada 2 orang yang menantikan kematian. Yang lain dari kerajaan Tuhan bergegas maju. Serahkan ini pada kami. Ayo segera tembus tembok di depan kami. Petik 2. Kelompok orang kuat ini mengabaikan perangkat di depan mereka. Mereka semua ingin membukanya dengan mudah. Tapi dewa sebenarnya dari pendeta kepala berkata dengan dingin, kamu tidak bisa membukanya. Bahkan jika kamu tidak dibatasi, itu tidak mungkin. Petik 2. Jangan bicara tentang kamu, kami tidak akan bisa membukanya dalam sekejap sebentar lagi. His. Semua orang terkesiap. Mereka semua menganggap ini luar biasa. Bahkan pendeta kepala tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang tahu. Sekarang seluruh anggota kerajaan Allah telah tiba. Kecuali dokter kegelapan dan orang-orangnya, tapi saat ini. Sangatlah salah untuk mengatakan bahwa divisi penindas iblis Daxia dan rumah Tianxi sepenuhnya salah. Mereka hanya berdandan sebagai penekan iblis dan rumah Tianxi yang legendaris. Tujuan melakukan ini hanya untuk mengejutkan kerajaan Tuhan. Akibat dari Dark Doctor adalah 2 eksistensi legendaris di Daxia hanyalah legenda dan tidak ada sama sekali. Ternyata Dr. Dark segera kembali setelah mendengar base camp diserang. Setelah serangkaian penyelidikan, hasil akhir ini tercapai. Itu benar-benar palsu, ini sama sekali bukan divisi penindas iblis dan rumah Tianxi. Menurut Dr. Dark, Daxia sudah lama mengetahui bahwa laboratorium dewa takut terhadap rumah Tianxi dan divisi penindas iblis. Oleh karena itu, sengaja dipalsukan untuk mengejutkan. Dan Dr. Dark telah mengetahui dengan jelas, semua keterampilan Junjun diciptakan sendiri, dan dia bukan murid dari beberapa praktisi Qi. Apakah divisi penindas iblis dan rumah Tianxi Daxia palsu? Tapi apakah ada orang di pasukan koalisi yang menggunakan panah raksasa untuk membunuh 4 manusia super mekanik secara langsung? Ini tidak bisa dipalsukan, bukan? Tapi kemudian saya memikirkannya, meskipun orang tersebut terbunuh, pada akhirnya dia bahkan tidak melihat bayangan orang tersebut. Benarkah orang yang menembak temannya? Apakah itu benar-benar rumah Tianxi dan divisi penekan setan? Tidak pasti, ini mungkin juga merupakan perangkat berteknologi tinggi yang menggunakan panah raksasa. Atau mungkin ada cara lain. Jika itu benar-benar orang kuat dari istana Tianxi dan divisi penekan iblis, dia pasti sudah muncul sejak lama. Mengapa bersembunyi di balik layar dan menembakkan panah dingin? Maka penilaian Anda salah. Orang-orang tidak menunggu untuk menonton pertunjukan, menunggu kerajaan Tuhan dan penjaga galaksi menderita kerugian. Itu hanya makanan, tidak ada cara untuk menyerang sama sekali. Ada masalah dengan ide ini. Sekarang saya mendengar dokter kegelapan mengatakan ini. Saya segera mengerti, itu palsu, itu tidak ada sama sekali. Mereka tertipu, ditipu oleh Daxia. Bersambung.